Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadilah dari SDN 247 Sukapura. Kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya. Pertama, saya akan menjelaskan perasaan saya selama melakukan perubahan atau melakukan aksi nyata di kelas saya. Program Guru Penggerak merupakan program yang saya ikuti dengan harapan dapat meningkatkan kualitas saya sebagai seorang guru. Maksud dari kata kualitas di sini adalah saya ingin menjadi guru yang melakukan peran saya sesuai hakikat dari pendidikan itu sendiri, yakni memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selama 7 tahun perjalanan saya menjadi seorang guru, motivasi senantiasa mengalami naik dan turun. Ada kalanya saya menemui masa sulit untuk keluar dari zona nyaman dan sulit untuk bergerak mengembangkan diri. Alhamdulillah, kegiatan PGP ini dapat menjadi booster bagi saya untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Hal itu pun berpengaruh terhadap motivasi saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang mudah-mudahan akan tetap stabil. Setelah mengikuti PGP, ada beberapa perubahan yang telah saya lakukan. Yang pertama, perubahan sudut pandang tentang peserta didik. Saat saya sekolah, saya dibesarkan dengan pola pendidikan yang menganggap bahwa peserta didik yang cerdas adalah peserta didik yang mendapatkan nilai akademik yang bagus. Peserta didik yang cerdas adalah peserta didik yang mendapatkan ranking 1 di kelas. Nilai dalam rapot merupakan ukuran dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Latar belakang tersebut mempengaruhi sudut pandang saya tentang peserta didik. Ada kalanya saya tertekan ketika melihat nilai peserta didik di kelas saya di bawah KKM yang diharapkan. Namun setelah mengikuti PGP ini, sudut pandang saya berubah. Saya lebih meyakini bahwa setiap peserta didik ranking 1. Karena setiap peserta didik memiliki potensi atau keunggulan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Dan yang paling penting adalah sekolah bukanlah pabrik yang akan menghasilkan produk yang sama. Namun, sekolah adalah tempat peserta didik belajar yang akan menghasilkan peserta didik dengan kompetensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, perubahan dalam pembelajaran. Saat memulai PGP, saya mengajar di kelas 1 dengan jumlah peserta didik sebanyak 27 orang. Peserta didik kelas 1 masih membutuhkan penguatan dalam kemampuan literasi, seperti kemampuan memahami informasi dalam bentuk teks. Salah satu kegiatan yang telah saya lakukan adalah menjadwalkan kegiatan literasi yang berdiferensiasi setiap hari Rabu dan Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Terdapat 3 langkah inti dalam kegiatan literasi ini yang selanjutnya saya akan menjelaskannya berdasarkan analisis yang saya lakukan terhadap kegiatan literasi ini dan keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah kegiatan literasi diawali dengan membuat pojok baca di dalam kelas. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pada pembentukan karakter peserta didik sebagai individu dan kelompok, yang selanjutnya tertuang dalam karakter profil pelajar Pancasila. Salah satu karakter profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Kegiatan membuat pojok baca di dalam kelas akan melatih kemandirian peserta didik dalam menjaga pojok bacanya agar tetap nyaman digunakan. Selain itu, kemandirian akan muncul ketika peserta didik berusaha mandiri dalam menentukan minat bacaannya tanpa harus diintervensi oleh guru. Langkah selanjutnya adalah peserta didik membaca buku sesuai dengan minatnya. Nah, menurut saya hal ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap peserta didik harus mendapatkan pembelajaran yang merdeka. Peserta didik diberikan kebebasan memilih buku yang akan dia baca sehingga proses membaca pun menjadi menyenangkan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Setiap peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat kesimpulan sesuai dengan kompetensinya. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk membuat kesimpulan. Di sini saya mencantumkan 3 cara yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan dalam kegiatan literasi ini. Pertama, peserta didik yang belum lancar membaca dan menulis dapat membuat kesimpulan dengan cara membuat ilustrasi, gambar, atau dapat menyimpulkan secara lisan. Kedua, peserta didik yang sudah lancar membaca dan menulis dapat membuat kesimpulan dalam bentuk tulisan.
Dan yang ketiga adalah peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau komunikatif dapat membuat kesimpulan secara lisan dengan cara bercerita di depan teman-temannya. Nah, dengan berbagai cara ini, peserta didik dapat melatih berpikir kritis sesuai dengan kadar kemampuannya. Itulah 3 kegiatan inti dalam kegiatan literasi yang sudah saya lakukan di kelas. Ketika melaksanakan kegiatan tersebut, ada beberapa tantangan yang saya alami. Yang pertama, peserta didik di kelas saya memiliki karakter yang aktif sehingga ketika pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengkondisian. Kedua, keterbatasan buku yang ada di pojok baca. Setelah melakukan refleksi terhadap tantangan tersebut, saya bisa menemukan solusinya. Untuk masalah yang pertama, saya bisa menggunakan metode yang efektif seperti membuat kesepakatan kelas. Adapun solusi untuk tantangan yang kedua adalah saya dapat menginformasikan kegiatan ini kepada orang tua sehingga peserta didik bisa membawa buku dari rumah untuk saling bertukar buku bacaan dengan temannya. Sehingga referensi buku pun menjadi banyak. Selanjutnya, saya akan menampilkan testimoni dari peserta didik di kelas saya dalam bentuk tulisan dan dari rekan sejawat saya di SDN 247 Sukapura dalam bentuk audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nani Soraya Karsida, salah satu guru di SDN 247 Sukapura yang merupakan rekan dari Ibu Siti Nurfadilah yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Menurut saya, literasi berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Siti Nurfadilah sudah sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kebutuhan peserta didik terakomodasi karena peserta didik bisa melakukan kegiatan dengan berbagai cara sesuai dengan kompetensi yang ia miliki. Terlebih lagi, kegiatan literasi di kelas 1 sangat penting dilakukan untuk mengantarkan peserta didik memiliki rasa cinta terhadap kegiatan membaca, memiliki wawasan yang luas dan berpikir kritis. Sukses terus Ibu Siti Nurfadilah, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di aksi nyata ke depannya saya dapat melakukannya dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.